Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Wadih fin Nahwi atau Syarhun wa Tawdihun ala Matnil Ajurumiyah yang ditulis oleh Abu Mustafa Al-Baghdadi hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke Ad-Darsus Sadisu wa Thalathun, ke pelajaran yang ke-36 tentang An-Nakirah dan Ma'rifah, tentang An-Nakiratu wal Ma'rifah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala: qad 'alimta anna as-sifata hiya lafdhun yadullu 'ala wasfi wasfin fismin qablah. Engkau telah mengetahui bahwasanya sifat itu adalah lafaz yang menunjukkan sifat yang ada pada isim yang sebelumnya, atau sifat isim yang disebutkan sebelum sifat tersebut. Wa anna as-sifata tatba'u al-mawsufa fil i'rabi wa fit ta'rifi wat tankiri. Dan sifat itu mengikuti yang disifatinya dalam hal i'rab, baik itu rafa', nasab atau jar, dan di dalam kondisi ma'rifah atau nakirah. Wa nuridu an natahaddatha huna bitafsilin 'anil nakirati wal ma'rifah. Dan di kesempatan ini kita ingin berbicara lebih banyak, lebih detail tentang nakirah dan ma'rifah. Naam. Fan-nakiratu hiya ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyan. Dan nakirah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang belum dipastikan atau yang belum ditentukan. Wal ma'rifatu hiya ismun yadullu ala syai'in muayyan. Dan ma'rifah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan. ثم قال المؤلف: لاحظ معي هذه الأمثلة. Perhatikanlah bersamaku contoh-contoh berikut. Jaa rajulun, qamat imra'atun, ra'aitu sayyaratan. Tajidu kalimata rajulun wa imra'atun wa sayyaratan tadullu ala syai'in muayyan. Engkau mendapati kalimat atau kata rajul, imra'ah dan sayyarah tidak menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan. Artinya apa? Dia memang disebutkan, namun yang mana barangnya atau yang mana orangnya, yang mana perempuannya, yang mana mobilnya belum ditentukan. Yang penting itu adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan atau sebuah mobil, tapi belum ditentukan yang mana. Nah, farajulun lafdhun yandariju tahtahu afradun katsirun. Maka kata rajul itu mencangkup banyak anggota, mencangkup banyak laki-laki. Fala yakhtassu birajulin wahidin muayyan. Dan itu tidak dikhususkan untuk seorang laki-laki yang sudah ditentukan. Artinya siapa saja bisa. Yang penting laki-laki. Lelaki yang manapun masuk ke kata rajul ini, bisa digunakan untuk kata rajul ini. Wa kadzalika lafdhu imra'atun yandariju tahtahu yandariju tahtahu ayyumra'atin fil alam. Begitu juga kata imra'ah. Kata imra'ah ini bisa digunakan untuk siapa saja yang ada di dunia ini. Wa kadzalika lafdhu sayyaratan yandariju tahtahu ayyu sayyaratin.
Nah, begitu juga kata mobil, ia bisa digunakan untuk mobil yang mana saja. Nah, fahadha huwa ma'na'nihi bin nakirati. Inilah yang kami maksudkan dengan nakirah. An yakuna lismu yasduqu ala afradin kathirina wa la yadullu ala syai'in muayyan. Yaitu isim yang bisa digunakan untuk banyak individu dan tidak menunjukkan individu tertentu. Wa alamatun nakirati qabuluha al, misal ar-rajul, al-mar'ah, as-sayyarah. Dan tanda dari nakirah adalah ia bisa menerima al, seperti contohnya ar-rajul, al-mar'ah, dan as-sayyarah. Wal'an lahidhu ma'i hadhil amthilah. Dan sekarang perhatikan contoh berikut. Ja'a Zaidun qamat Zainabu ra'aitu hadhihi as-sayyarata. Tajidu kalimata Zaidun wa Zainabu wa hadhihi as-sayyarata tadullu ala syai'in muayyan. Engkau mendapati bahwasanya kata Zaid, kata Zainab, dan kata hadhihi sayyarah, yaitu mobil ini, menunjukkan kepada sesuatu yang sudah ditentukan, sesuatu yang sudah jelas. Di saat kita mengatakan Zaid, tidak mungkin yang dimaksudkan Ahmad, tidak mungkin yang dimaksudkan Ibrahim, yaitu Zaid yang dimaksudkan, orang yang bernama Zaid. Begitu juga dengan kata Zainab. Kita tidak mungkin di saat mengatakan Zainab tapi maksud kita adalah Fatimah, enggak. Atau hadhihi sayyarah, yang kita maksudkan mobil ini. Misalnya, ya mobil ini, tidak mungkin yang kita maksudkan adalah mobil yang lain atau mobil yang itu misalnya, enggak, tapi mobil yang kita tentukan. Nah, summa qala al-muallif fa Zaidun la yandarju tahtahu kullu rajulin bal hadha al-ismu yadullu ala shakhsin wahidin muayyan. Oleh karena itu kata Zaid tidak mencangkup atau tidak mewakili individu yang lebih dari satu orang, atau kata rajul ini tidak mencangkup seluruh laki-laki, akan tetapi kata Zaid ini menunjukkan hanya satu orang yang sudah ditentukan. Begitu juga dengan kata Zainab, ia menunjukkan kepada perempuan tertentu, yaitu yang bernama Zainab. Dan kata hadhihi sayyarah tadullu ala sayyaratin muhaddadatin musyarin ilaiha la ghairiha, yaitu kata sayyarah atau hadhihi sayyarah menunjukkan mobil yang ditunjukkan. Ini loh, misalnya kita menunjukkan ke mobil hadhihi sayyarah, ini yang kita maksudkan, bukan yang lainnya. Fahadha huwa ma na'nihi bil ma'rifati. Inilah yang kami maksudkan dengan ma'rifah. An yakuna lismu yadullu ala syai'in muayyan, yaitu isim itu menunjukkan kepada sesuatu yang sudah ditentukan. Tadi Zaid, Zainab, dan mobil ini semuanya sudah ditentukan. Nah, summa innal ma'rifata sittatu anwa'in hiya. Kemudian ma'rifah itu ada 7. Nah, apa saja kita baca? Nah, awalan ad-dhamiru, yang pertama adalah dhamir, yaitu kata ganti. Wa huwa ma dalla ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin, yaitu kata ganti yang menunjukkan mutakallim yang berbicara atau orang pertama, aw mukhatabin yaitu lawan bicara atau orang kedua, aw ghaibin atau
yang tidak hadir di ketika berbicara. Bukan berarti yang diomongkan, tapi yang tidak hadir atau orang ketiga. Simpelnya orang ketiga. Contohnya ana wa anta. Contohnya ana, saya, anta, kamu, wa huwa, dan dia. Ana dhamir mutakallim, orang pertama, wa anta dhamir mukhatab. Nah, orang kedua, dan huwa dhamir ghaib, yaitu orang ketiga. Nah, wa antuma wa antum wa hum wa nahwu dzalik. Nah, dan ada antuma, antum, dan hum, dan yang semisalnya. Lalu yang kedua, al-alamu, yaitu isim alam. Apa itu isim alam? Wa huwa ismun summiya bihi syakhsun au makanun au ghairuhuma, yaitu isim yang digunakan untuk menamai orang atau tempat atau selain keduanya. Intinya ia digunakan untuk menamai, imam menamai orang, tempat, hewan, atau yang lainnya. Semuanya masuk dalam kategori isim alam. Misal, contohnya Zaidun, John, Hindun, Baghdad, nama tempat, Misr, Urubba, Dajlah, nama sungai, Quraisy, nama qabilah, Tamim juga nama qabilah. Fa asma'un nasi wal manatiqi wa asma'ul qabaili kulluha a'lamun. Dan semua nama manusia, nama tempat, dan nama-nama qabilah itu masuk dalam kategori isim alam. Wa kadzalikal kunyatu ka Abi Zaidin wa Abi Umar. Begitu juga dengan kunyah. Apa itu kunyah? Kunyah adalah ma sudira bi abin au ummin, yaitu yang disandarkan kepada ab atau Nah, seperti di sini contohnya Abu Zaid, Abu Umar. Nah, baik. Selanjutnya yang ketiga, ma'rifah yang ketiga, yaitu ismul isyarah. Nah, ismul isyarah, isim yang untuk menunjukkan. Misal contohnya hadza, ini, hadhihi, ini juga hadza mudzakkar, hadhihi muannats. Hadzani dua, menunjukkan dua yang mudzakkar, hatani menunjukkan dua yang muannats, dan haula menunjukkan ini dan banyak atau jamak. Nah, nahwu seperti contohnya jaa hadzal rajulu, telah datang laki-laki ini. Wa ra'aitu hadhihi sayyarata, dan aku melihat mobil ini. Nah, ini adalah contoh isim isyarah untuk menunjukkan. Selanjutnya yang keempat, ma'rifah yang keempat, yaitu al-ismul mausul, yaitu kata sambung. Misal alladhi, wallati, walladhani, wallatani, walladhina. Alladhi itu untuk yang mudzakkar, satu orang, allati muannats, satu orang, walladhani dua orang mudzakkar, wallatani dua muannats, walladhina itu menunjukkan jamak. Nahwu contohnya jaa alladhi akramtuhu, telah datang orang yang telah aku muliakan, atau telah datang yang telah aku muliakan. Fayadullu ala syakhsin muayyan, maka kata ini atau kalimat ini menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan, yaitu yang sudah dia muliakan, bukan yang sudah dia misalnya temui di kelas, atau yang sudah dia antar ke masjid, bukan. Tetapi apa? Yang sudah ia muliakan. Nah, selanjutnya ma'rifah yang kelima, qala al-muallif al-mu'arrafu bil alifi wal lami mithlu ar-rajul, yaitu yang dimakrifahkan
dengan alif dan lam, atau yang dimasuki alif dan lam, karena langsung menjadi ma'rifah. Contohnya ar-rajulu, al-mar'atu, as-sayyaratu, an-nakhlatu. Nah, semua kata ar-rajul, al-mar'ah, as-sayyarah dan an-nakhlah ini ma'rifah karena dimasuki oleh alif lam. Dan perlu diketahui, di saat ada suatu isim dimasuki alif lam, nah, itu menunjukkan kepada sesuatu. Dari mana kita tahu apa yang ditunjukkan ini? Imma memang karena itu lawan bicara, jadi langsung tahu. Oh, misalnya kita bilang hibbu as-sayyarata, misalnya kita bilang kepada lawan bicara. Lawan bicara tahu maksud kita mobil yang mana. Berbeda halnya di saat kita mengatakan uhibbu sayyaratan, saya menyukai mobil. Mobil yang mana? Belum ditentukan yang mana mobilnya. Namun di saat kita mengatakan uhibbu as-sayyarata, lawan bicara sudah mengerti, sudah tahu mobil mana yang kita maksudkan. Nah, baik. Contohnya, ishtaraitu al-kitaba, aku telah membeli buku itu. Di saat kita terjemahkan ishtaraitu al-kitaba, artinya aku telah membeli buku itu. Lawan bicara tahu buku yang mana yang kita maksudkan. Naam. Fa anta huna la tatahaddatsu an ayyi kitabin bal an kitabin muhaddadin ya'rifuhu as-sami'. Dan di sini engkau tidak berbicara tentang buku yang mana saja, atau tidak berbicara tentang buku yang belum ditentukan, tetapi sedang berbicara tentang buku yang telah diketahui oleh yang mendengar atau lawan bicara, sudah tahu maksudnya buku yang mana. Fa idza dakhalat al alif wal lam ala ismi nakiratin ja'alathu ma'rifatan. Apabila al ini masuk ke isim yang nakirah, maka al ini menjadikan isim nakirah tadi menjadi ma'rifah. Baik, selanjutnya ma'rifah yang keenam, al-mudhafu ila wahidin minal ma'arifis sabiqati, yaitu yang menjadi ma'rifah ketika diidhofahkan ke salah satu dari ma'rifah yang tadi yang sudah disebutkan. Tadi sudah disebutkan ada 5 ma'rifah, dan sekarang kita datang dengan isim nakirah, kita sandarkan kepada kelompok-kelompok ma'rifah yang tadi, yang 5 sudah disebutkan tadi. Nah, ay an ta'tiya bismi nakiratin wa tasiluhu bismi ma'rifatin yaktasibu at-ta'rifa bidzalik, yaitu engkau menyambung isim yang nakirah kepada isim yang ma'rifah, sehingga yang nakirah tadi mendapatkan ma'rifah karena disandarkan kepada yang ma'rifah. Contohnya, naam, ishtaraitu kitaban, aku telah membeli buku. Tapi di sini buku yang mana belum ditentukan. Naam, fa kitabun huna nakirah. Nah, buku di sini nakirah, belum ditentukan buku yang mana yang dimaksudkan. Walakin idza qulta ishtaraitu kitabaka faqad sara muayyanan. Berbeda, akan tetapi jika kamu mengatakan aku telah membeli bukumu, ishtaraitu kitabaka, maka bukunya sudah jelas buku yang mana yang dimaksudkan. Naam, ay sara ma'rifatan bisababil idhafati ila kafid dhamir, yaitu ia menjadi ma'rifah karena disandarkan kepada kaf dhamir. Nah, wa idza qulta ishtaraitu kitab Zaidin sara muayyanan waqtasaba at-ta'rifa bi idhafatihi ila ismil 'alami. Dan apabila kamu mengatakan ishtaraitu kitab Zaidin, aku telah membeli bukunya Zaid, maka ia menjadi kitab ini ditentukan kitab yang mana yang dimaksudkan, yaitu bukunya Zaid, dan ia mendapatkan ta'rif, mendapatkan ma'rifah karena disandarkan kepada isim alam, yaitu Zaid. Kitab Zaidin, kitab disandarkan kepada Zaid. Nah, wa idza qulta ishtaraitu kitab hadha syakhsi
Dan apabila engkau mengatakan, aku telah membeli bukunya orang ini, ishtaraitu kitab hadha syakhsi, faqad iktasaba at-ta'rifa aidan bisababil idafati ila ismil isyarati. Maka ini juga kata kitab mendapatkan ma'rifah, mendapatkan at-ta'rif juga karena disandarkan kepada ismul isyarah, yaitu hadha. Nah, ishtaraitu kitab hadha syakhsi. Baik. ثم قال المؤلف وإذا قلت اشتريت كتاب الذي زارني بالأمس فقد اكتسب التعريف أيضا بإضافته إلى اسم الموصول. Dan apabila engkau mengatakan, aku membeli buku orang yang telah mengunjungiku kemarin, ishtaraitu kitab alladhi zarani bil amsi, maka kata kitab ini juga mendapatkan ma'rifah, mendapatkan at-ta'rif karena disandarkan kepada ismul mausul, yaitu alladhi. Wa idza qulta ishtaraitu kitab ar-rajuli faqad sara ma'rifatan bi idafatihi ila ismil mu'arraf bil alif wal lam. Dan apabila engkau mengatakan, aku telah membeli buku laki-laki itu, ishtaraitu kitab ar-rajuli, aku telah membeli buku laki-laki itu. Sudah ditentukan laki-lakinya yang mana, dan lawan bicara tahu yang mana yang dimaksudkan. Maka di sini kata kitab mendapatkan ma'rifah karena diidhafahkan kepada isim yang ma'rifah dengan alif lam. Nah, ar-rajul ma'rifah dengan alif lam, dan kitab disandarkan kepada ar-rajul sehingga ia pun menjadi ma'rifah. Baik. Oleh karena itu di saat kita ingin mensifati kitab ini, misalnya kita bilang begini, ishtaraitu kitabar rajuli al-jadidah. Kita mengatakan kitabar rajuli al-jadidah. Kenapa? Karena kitab ini ma'rifah, bukan nakirah. Nah, kita tidak mengatakan ishtaraitu kitabar rajuli jadidan. Enggak. Kenapa? Karena kitab sudah menjadi ma'rifah. Baik. Kita lanjutkan. Tsumma qala al-muallif wa yusamma al-ismu alladhi udhifa ila ghairihi bil mudhaf wa yusamma al-ismu al-mudhafu ghairuhu ilaihi bil mudhafi ilaihi. Dan isim yang disandarkan itu namanya mudhaf, dan isim yang kepadanya disandarkan itu dinamakan mudhaf ilaih. Nah, atau singkatnya pada contoh yang tadi, ishtaraitu kitab ar-rajuli, kitab disandarkan kepada ar-rajul, kitab mudhaf, dan ar-rajul kepadanya disandarkan, maka itu adalah mudhafun ilaih. Misal ishtaraitu kitab Zaidin, fa kitab mudhaf wa Zaidin mudhafun ilaih. Nah, wa yakunu i'rabul mudhafi hasbal awamilid dakhilati alaihi. Adapun i'rab mudhaf itu tergantung pada amil yang memasukinya, tergantung pada faktor yang mempengaruhi i'rabnya. Jadinya ia tidak memiliki i'rab yang khusus yang sudah ditentukan, imma dia marfu' atau mansub atau majrur, bebas. Nah, wa ammal mudhafu ilaihi fadaiman yakunu majruran. Adapun mudhaf ilaih ia selalu dalam kondisi majrur. Contohnya, misal jaa gulamu Zaidin wa ra'aitu gulama Zaidin wa marartu bi gulami Zaidin. Nah, di sini kita lihat gulam imma dia rafa' atau nasab atau jar. Adapun kata Zaidin yang sebagai mudhaf ilaih dalam semua contoh kalimat ia majrur karena ia adalah mudhafun ilaih. طيب ثم قال المؤلف ومن هنا نصل لقاعدة مهمة وهي أن الاسم يجر بأحد ثلاثة أسباب
Dan dari sini kita sampai kepada suatu kaidah yang penting, bahwasanya isim itu menjadi majrur disebabkan oleh salah satu dari 3 sebab. Apa saja sebab 3 sebab tersebut? Qala al-muallif, awalan, yang pertama, an yasbiqahu harfu jarrin, yaitu didahului oleh harfu jar. Jika isim didahului oleh harfu jar, maka isim tersebut menjadi majrur. Misal contohnya, sallamtu 'alal mu'mini, aku mengucapkan salam kepada orang mukmin. Al-mu'min ini majrur karena didahului oleh huruf jar, yaitu 'ala. Thaniyan, an yakuna tabi'an lismin majrurin, yaitu yang kedua, ia mengikuti isim yang majrur. Nahwu, contohnya, sallamtu 'ala Zaidin al-mu'mini, aku mengucapkan salam kepada Zaid yang mukmin. Al-mu'min adalah sifat dan ia mengikuti yang disifatinya, yaitu Zaid. Zaidin majrur, maka al-mu'min juga ikut majrur. Fal mu'mini sifatun li Zaidin wa sara majruran bisababi annahu tabi'un lil mawsufi fil i'rab. Dan kata mukmin adalah sifat untuk Zaid dan dia menjadi majrur karena mengikuti yang disifatinya di dalam hal i'rab. Thalithan, an yaqa'a mudhafan ilaih. Misal, yang ketiga, yaitu ia menjadi mudhaf ilaih. Pembahasan kita. Ishtaraitu baital mu'mini, contohnya aku membeli rumahnya seorang mukmin. Fasaral mu'mini majruran bisababil mudhafi wa huwa al-bait. Maka kata mukmin menjadi majrur karena didahului karena mudhaf, yaitu mudhaf disandarkan kepadanya. Yaitu apa mudhafnya? Al-bait. Ishtaraitu baital mu'mini. Baita mudhafun dan al-mu'mini mudhafun ilaih, dan ia menjadi majrur karena mudhaf, karena al-bait. فإذا رأيت اسما مجرورا ولم يسبقه حرف جر ولم يكن تابعا لاسم مجرور فاعلم أنه قد وقع مضافا إليه. Dan apabila engkau melihat isim yang majrur dan ia tidak didahului oleh harfu jar dan tidak juga mengikuti isim yang majrur, maka ketahuilah bahwasanya ia berposisi mudhaf ilaih. Jabatannya di dalam kalimat adalah sebagai mudhaf ilaih. Misal contohnya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq. Wa i'rabuha, dan i'rabnya, qul fi'lu amrin mabniyun ala sukun, fi'l amr yang mabni di atas sukun, wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta, karena qul. Untuk anta. A'udzu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Dan a'udzu adalah fi'l mudhari' yang marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang zahirah, yang jelas di akhirnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang tidak terlihat, takdirnya ana. Al-ba'u harfu jarrin mabniyun 'ala al-kasri, dan al-ba' adalah harfu jar yang mabni di atas kasrah. Rabbi ismun majrurun biharfil jarri wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Dan kata Rabbi adalah isim yang majrur karena huruf jar. Yaitu apa huruf jarnya? Al-ba' tadi yang sudah disebutkan, bi Rabbi. Dan tanda jarnya adalah kasrah adh-dhahirah yang ada di akhirnya. Wa huwa mudhafun, dan kata Rabb ini juga menjadi mudhaf atau ia disandarkan kepada kata yang setelahnya. Wal falaqi mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih.
Dan al-falaq adalah mudhaf ilaih dan ia majrur dan tanda jarnya adalah kasroh yang terlihat di akhirnya. Jelas kasrohnya, bukan takdiri. Wa huna qa'idatun fi idhafati ad-dhamairi, dan di sini ada kaidah dalam menyandarkan dhamir, yaitu disandarkan kepada dhamir. Wahia, yaitu kullu dhamirin ittasala bismin fahuwa mudhafun ilaih. Setiap dhamir yang bersambung dengan isim atau nempel dengan isim, maka sudah bisa dipastikan itu adalah mudhaf ilaih. Titik. Dhamir yang bersambung dengan isim pasti mudhaf ilaih. Contohnya, baiti, baituka, baituki, baitukum, baituhu, baituha, baituhuma, baituhunna. Semua dhamir yang tadi itu berposisi sebagai mudhaf ilaih. Wa mithlu jaa akhuka fal kafu huna dhamirun ittasala bismin fayakunu mudhafan ilaih. Pada contoh jaa akhuka, kaf di akhir akhuka adalah dhamir yang bersambung dengan isim, maka ia menjadi mudhaf ilaih. Misal qala Allah Ta'ala wa jaa rabbuk, dan contoh yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman jaa rabbuk, telah datang Tuhanmu. Wa i'rabuha, dan i'rabnya jaa fi'lun madin mabniun 'alal fath, fal madhi yang mabni di atas fathah. Dan rabbu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Dan rabbuk di sini, rabbu adalah fa'il yang marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah yang terlihat di akhirnya. Wa huwa mudhafun, dan dia sebagai mudhaf. Wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dan al-kaf di sini rabbuka, kaf di situ adalah dhamir muttasil yang bersambung mabni di atas fathah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, dan dia berposisi fi mudhaf ilaih dalam mahal jar. Fatalakhasa anna an-nakirata hiya ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyan. Maka kesimpulannya adalah nakirah itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang belum ditentukan atau yang tidak ditentukan. Wa annal ma'rifata ismun yadullu ala syai'in muayyan, dan ma'rifah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan. Wa hiya sittatu aqsamin, dan ma'rifah itu ada 6 bagian. Atau 6 jenis, yaitu ad-dhamir, kata ganti, wal alam, nama, wasmul isyarah, yaitu kata untuk menunjukkan seperti ini, itu, wal ismul mausul, yaitu kata sambung, wal mu'arraf bil alif wal lam, dan yang menjadi ma'rifah karena dimasuki oleh alif lam, wa ma udhifa ila wahidin min tilkal ma'arif, dan apa saja yang disandarkan kepada salah satu dari ma'rifah yang tadi. Ini materi kita dalam judul An-Nakirah dan Ma'rifah. Naktafi bihadzal qadar. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita cukupkan sampai di sini. Kita berdoa semoga Allah menerima apa yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita lakukan, dan setiap belajar yang kita lakukan. Semoga diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma taqabbal minna. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.